Kalau seandainya Nikmir ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan persoalan ini, yang mana pasal yang dikenakan adalah pemerasan begitu ya, maka menurut gua sangat rancu sekali dan tidak bisa dikenakan kepada Nikmir. Karena apa? Terkait dengan pasal 482 gitu ya, 482 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 gitu, dimana sebuah perbuatan pemerasan harus dilakukan bersamaan dengan sebuah ancaman kekerasan. Pertanyaannya, ancaman kekerasan apa yang dilakukan oleh Nikmir? Karena mereka melakukan pertemuan setelah dilakukan transfer. Oke. Gue yakin sih pengacara juga semua pasti akan berstatement seperti itu. Kalau larinya ke unsur pemerasan, yang ngasihnya juga yang ngasih gitu. Nggak masuk gitu ya. Di mana sebelah mana pemerasan? Dia sendiri yang mau ngasih duit. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat, selalu panjang umur, banyak rezeki dan selalu dimudahkan segala usahanya. By the way, banyak support dari semua kalangan yang menyemangati, mensupport, mendoakan Nikita Mirzani. Alright, apa sih penyebabnya? Sebelum kita ngebahas, banyak support dari orang-orang luar sana ya, di netizen, warga TikTok seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri, guys ya. Kita seru-seruan dulu, setuju nggak? Yuk kita gas. Apa sih nih, Pov mau jemput pacar tiba-tiba kuota habis. Alright. Gas. Ya. Bubuk. Bubuk. Lama-lama ngejung kalau bang selokan. Bubuk. Bubuk. Lu gak kelar-kelar, lama-lama ditimpuk lah sama security di situ. Ya, keluar kagak cewek lu. Iya, yang ada lu berhadapan sama security komplek lu. Dasar. Apa sih ini? Agung Michi, perkara Eldio. Oh. Mama. Nen. Gua Sempet lah sekolah lagi yuk. Yo. Ya. serius dong itu. Serius. Serius. Nen. Iya, LGO-nya beda ini. Bawahnya pengen ngambil botol aku, tampolin gitu. Ini nen lu, lu modus lu. Nggak kali suaminya kali ya. Iya. Aduh, nangis gue. Tahan gue tawanya, ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue curiga nih ya, suasana sahur di Jawa Tengah. Woi, keraton nih. Keraton beda. Sahur. Binarung swaraning pradangga, ungling gending lancaran kebo giro, ndherekaken adicara sahur sesarengan. Ngaturaken sugeng enjang dumateng para warga muslimin lan muslimat ingkang sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi Robbi. Perlu ndadosaken kawuningan bilih. Iya nggih, betul suwun atas membangunkan sahurnya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini terjadi di imajinasi. Tadinya gue gak mau mikirin, tapi berhubung gue tinggal di Indonesia, jadi gue kepikiran perihal hukum di Indonesia. Ngomong bang. Seorang Nikita Mirzani ditetapkan menjadi tersangka dan sekarang resmi ditahan. Bentar,
otak gue yang cuma lulusan SMK ini agak nge-lag. Kenapa? Entah gue yang bego atau yang punya hukum yang bego. Bentar, Aduh, ngeri nih. dulu. Yang gue tahu kalau masalah pemerasan itu contohnya kayak gini nih, yang gue tahu sebagai orang awam gitu ya. Iya. Anak lu nih gue sekap ya, kalau lu gak ngasih gue duit 4M, ku bunuh anak lu. Nah itu baru pemerasan kan. Masuk akal bang. Gue tidak membela pihak manapun, gak sama sekali, bodo amat. Persetan dengan pihak-pihak, gak ada gue pihak. Cuman kayak hukum di Indonesia, kenapa gitu loh. Di sini kan ceritanya si Nikita Mirzani dikasih uang supaya tidak mereview ataupun menceritakan salah satu brand skincare gitu kan. Uang tutup mulut kali ya. Otak gue aja ya yang sebagai orang bego lulusan SMK gitu kan, pasti berpikiran kayak gini. Lah kenapa lu menyuap kalau misalkan lu gak ada permasalahan dalam produk lu gitu kan. Takut. Nah harusnya yang pertama diperiksa itu yang menyuap. Kenapa lu suap dia? Ada masalah kah dengan barang anda? Wahai owner skincare, kalau itu sudah kelar, baru ke si pihak yang disuapnya. Jangan langsung ke kasus suap menyuapnya, tapi cari tahu dulu kenapa dia disuap, karena apa? Apa yang lu tutupin? Kenapa lu menyuap? Kesel kali pun. Jangan bilangin emak gue ya kalau gue gak puas hari ini, nanti ku kasih cebu malam ya. Itu nyuap. Masuk akal. Penerima suap dan penyuap itu juga harus maksudnya ya yang nyuap juga kan sama dong ya. Kenapa Anda menyuap? Jangan-jangan ada sesuatu tidak dipublikasikan oleh si penerima nyuap. Contoh misalnya kayak produk. Iya juga sih, sesimpel itu sih sebetulnya. Kalau pemerasan digambarkan tadi, sesimpel itu sih menurut gue. Emang iya sih, emang aneh ya guys ya. Nikita Mirzani sudah sah memakai baju orange. Yang jadi pertanyaanku dan orang-orang lain, kenapa bisa se-enjoy itu Kak E? Kok bisa se-enjoy itu Kak E? Cantik kali lagi ya kan? Gak ada istilah pakai masker, gak ada istilah kakak kuku, gak ada agak-agak gugu, gak ada namanya kayak kepanikan atau merasa minta dikasihan, gak ada. Tetap kayak mau pergi ke Ancol gitu ya kan? Gokil. Ya tetap semangat lah ya Kak Niki, kayak manapun ceritanya, walaupun kakak udah sah memakai baju orange, kita yang pakai akal sehat dan logika ini, ya kalau dikatakan salah ya seharusnya dua-duanya salah. Beda sama yang Ono ya kan. Waktu kemarin ngegeruduk dokter, lantam kali moncongnya ya kan. Udah dipanggil tiba-tiba pakai masker. Kenapa gak pakai helm bogo sekalian Kak E? Yang jadi pertanyaan juga, kenapa cepat kali ya kan? Apa memang disengaja karena lagi maraknya oplos-oplosan ini biar sepi perhatian ke sana ya kan? Masuk akal. Masih pagi-pagi loh dulu bulan puasa lagi, nggak apa-apa ya kan sikit. Tapi masuk akal juga abang ini ya guys ya. Berita oplos-oplos Pertamina kan udah mulai rada surut ya secepat itu ya dengan berita Nikita Mirzani. Wah, jangan-jangan pengalihan isu. Masuk akal sih abang Gida ini guys. Sidang dimulai. Oke, imajinasi Duduklah sidang. wahai penyuap. Oke, imajinasi sidang. Hai si penyuap. Oke. Benarkah engkau memberikan duit suapan ke yang engkau suap? Iya yang mulia. Oke. Sebesar 2 ember. Iya yang mulia. Itu yang pertama yang mulia. Saya berikan cash. Selanjutnya 2 ember berikutnya kamu berikan dengan cara apa? Saya transfer yang mulia. Untuk apa kau memberikan uang 4 ember itu? Untuk supaya yang mulia produk saya tidak direview. Kenapa kalau produk kau direview, penyuap? Soalnya yang mulia, kalau produk saya direview yang mulia, semua masyarakat Indonesia akan mengetahui kalau produk saya itu produk yang tidak baik yang mulia. Seperti itulah gambarannya. Jadi jangan senang dulu buat pihak si Bella ya. Karena ketika persidangan dibuka atau digelar, tamatlah riwayat kalian. Penetapan tersangka ini sebenarnya gue ngelihatnya memang agak rancu ya, agak perlu dipertanyakan penetapan tersangka ini. Kenapa? Karena kalau menurut
cerita kronologis yang disampaikan oleh Nikmir maupun oleh Reza Gladys di ruang publik begitu, bahwa terjadi pertemuan begitu ya antara Reza Gladys dengan Nikmir, dan yang pertama kali menghubungi Nikmir sendiri adalah Reza Gladys itu sendiri begitu ya, karena katanya Nikita Mirzani memiliki sesuatu hal yang ketika ini diungkapkan akan berdampak terhadap bisnisnya Reza Gladys. Lalu ketika itu Reza Gladys datang menghubungi Nikmir, mengajak pertemuan. Ketika mengajak pertemuan, lalu akhirnya menyerahkan sejumlah uang gitu ya, melalui cash, dan sebelumnya juga katanya sudah dilakukan transfer senilai 2 miliar, lalu cash ini juga senilai 2 miliar, berarti totalnya 4 miliar. Kalau seandainya Nikmir ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan persoalan ini, yang mana pasal yang dikenakan adalah pemerasan begitu ya, maka menurut gua sangat rancu sekali dan tidak bisa dikenakan kepada Nikmir. Karena apa? Terkait dengan pasal 482 gitu ya, 482 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 gitu, dimana sebuah perbuatan pemerasan harus dilakukan bersamaan dengan sebuah ancaman kekerasan. Pertanyaannya, ancaman kekerasan apa yang dilakukan oleh Nikmir? Karena mereka melakukan pertemuan setelah dilakukan transfer. Oke, ingat ya, sebelum mereka pertemuan dilakukan transfer terlebih dahulu. Artinya kalau pada saat transfer tersebut Reza Gladys merasa bahwa dirinya terancam dengan adanya suatu perbuatan kekerasan, maka harusnya pertemuan tidak dilakukan. Untuk apalagi diserahkan uang 2 miliar selanjutnya sehingga melengkapi menjadi 4 miliar begitu. Lalu kalau kita rentet peristiwanya, bahwa sejak awal Reza Gladys lah yang katanya menghubungi Nikmir terlebih dahulu untuk mengajak bersilaturahmi dengan Nikmir, kan begitu. Dan dalam hal ini juga kita bisa tahu bahwa sesuatu hal yang saat ini dimiliki oleh Nikita Mirzani adalah sesuatu hal yang akan berdampak terhadap perusahaan daripada Reza Gladys, yang kata Nikmir bahwa ada produk yang menggunakan yang dipasarkan yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM begitu ya. Sehingga menurut gua ketika pasal pemerasan ini dilekatkan terhadap Nikmir, lalu membuat akhirnya Nikmir ini ditetapkan jadi tersangka, ya agak rancu gitu. Pablo. Gue yakin sih pengacara juga semua pasti akan berstatement seperti itu. Cuman kembali lagi, harusnya kalau bicara soal keadilan harusnya dua-duanya. Semua sepakat begitu ya. Tapi kenapa kok sebelah doang? Tapi tenang, pengadilan tunggu. Seru ini guys. Nikita Mirzani itu orang yang kontroversial, liar, tapi berani dan dia bertanggung jawab sama keluarganya. Buat gua, orang yang bertanggung jawab pada keluarga itu nilainya 100. Wow. Nah ini gue bikin judul patung Behind the Smile. Orang nggak tahu ketawanya Nikita, senyumnya Nikita penuh arti. Di belakangnya dia kan dia teriak-teriak, dia nangis, dia semuanya, dia sendiri paling ngadu sama Tuhan. Dia ngadu sama orang diketawain. Coba lihat belakangnya. Teriakan. Itu Nikita di belakang ketawa dia, di belakang senyum dia, di belakang liar dia. Dia teriak. Nikita manusia biasa dan luar biasa, dia bisa berjuang, dia bisa menjadi hidupnya cukup, anaknya nggak kekurangan, dan dia berbagi sama semua orang. Tapi coba perempuan yang menye-menye, yang yang santun, yang ini, yang itu, ya mungkin juga berbagi ya. Tapi tentunya kalau kita lihat dari keseharian Nikita atau liarnya Nikita atau beraninya Nikita, itu kan orang selalu berpikir yang total negatif, bahwa orang ini nggak ada poin plusnya gitu. Tapi ternyata Nikita malah lebih hebat, dan gue kagum. Belum tentu gue bisa seperti Nikita. Seorang seniman,
sampai bikin patung Nikita Mirzani dan terinspirasi karena ada hal yang positif yang bisa diambil dari Nikita Mirzani. Oke. Thank you so much. Saya udah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.